Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, beberapa hari yang lalu kita mengikuti pidato Mas Anies Rashid Baswedan di apel siaga Partai Nasdem di Gelora Bung Karno. Tetapi yang agak mengejutkan, dan ini juga menimbulkan pro dan kontra ya di ruang publik, bahkan di peserta acara tersebut, kenapa forum yang seperti itu justru diisi oleh Mas Anies dalam pidatonya itu sebagian besar itu justru dalam bentuk doa. Saya kemudian berusaha untuk mendengarkan kembali dan membaca kembali apa sebenarnya makna hakiki, ya, substansi di dalam doa itu, sehingga Mas Anies menjadikan itu amat sangat penting dan mendesak untuk disampaikan kepada khalayak. Di forum yang amat sangat besar itu, panggungnya megah, dihadiri oleh ratusan ribu orang, tidak hanya kader Nasdem, tapi juga relawan. Bahkan panggung itu sebenarnya menjadi titik pusat perhatian sebagian besar masyarakat Indonesia. Tidak hanya para pendukung Mas Anies sendiri, tapi juga mungkin lawan-lawan politik. Bahkan koalisi pemerintah juga menunggu apa yang akan disampaikan oleh Mas Anies. Mereka tidak menyangka semua, bahkan sebagian besar dari kita juga tidak menyangka bahwa justru di forum itu Mas Anies memanjatkan doa. Dengan segala kerendahan hati, Mas Anies justru mengenengadahkan dan mengajak semua yang hadir untuk mengangkat tangannya berdoa. Ya mungkin saja ya ada juga orang yang berharap bahwa pidato itu dimanfaatkan oleh Mas Anies untuk menyerang, ya, untuk total football secara politik, dengan misalkan menyerang, mengkritisi, menyalahkan, mengkoreksi. Tapi semua kesempatan itu oleh Mas Anies diendapkan atau dihindari atau tidak diungkapkan. Tetapi setelah saya mendengarkan berkali-kali, kemudian mencoba melihat kembali transkrip dari pidato yang isinya sebagian besar doa itu, justru saya menemukan untayan-untayan masalah atau isu-isu atau tema-tema yang sebenarnya secara maknawi, secara hakiki itu akan menjadi landasan perjuangan Mas Anies ketika menuju Pilpres, maupun itu menunjukkan kualitas Mas Anies bahwa inilah tema-tema yang sudah diidentifikasi oleh Mas Anies untuk dicarikan solusinya dalam bentuk perubahan, perbaikan untuk kemajuan dan keadilan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sebagian besar, bahkan mungkin media, itu juga bisa gagal paham dalam menangkap formula, ya, cita-cita atau arah atau garis atau prioritas Mas Anies ke depan itu seperti apa. Karena itu semua tema-temanya itu disampaikan dalam bentuk doa, seolah-olah itu sekedar doa, sekedar harapan yang dilantunkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi sebenarnya Mas Anies itu sedang menunjukkan kepada kita semua bahwa ia amat sangat menguasai, ia amat sangat memahami, ia amat sangat menyelami apa yang sedang terjadi di dalam masyarakat Indonesia, di dalam bernegara, ya, dan di dalam berbangsa. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dari tema-tema yang diungkapkan dari awal sampai akhir itu adalah tema-tema yang menyangkut hajat hidup kita semua, hajat hidup masyarakat. Karena itu mengandung dan ia menangkap apa sebenarnya masalah-masalah yang sedang dirasakan di dalam relung hati dan pikiran masyarakat kita.
Ya, kalau tidak percaya, kita kupas ini satu persatu supaya kita tidak gagal paham. Jadi kemampuan ya pemimpin untuk mengatasi masalah, untuk merumuskan jalan keluar, itu harus didahului dengan apa? Dengan kemampuan ia mengidentifikasi akar-akar masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakatnya, yang sedang disedihkan, yang sedang digalaukan oleh warga masyarakat, warga negara, bahkan dirasakan oleh negara sendiri, pemerintah, maupun bangsa ini. Nah, itu disampaikan dalam bentuk doa. Jadi untayan-untayan atau tema-tema prioritas yang sudah menjadi perhatian Mas Anies, yang menjadi concern, yang menjadi prioritas nanti akan dicarikan solusinya oleh Mas Anies, itu tergambar jelas dari paragraf atau dari untayan-untayan doa. Misalkan yang pertama, Mas Anies menempatkan yang pertama itu adalah ia memahami bahwa kita semua seringkali menghadapi kesulitan. Maka ia memohon kepada Tuhan bahwa agar kiranya Tuhan menguatkan dan memudahkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Jadi di samping ia mencarikan solusinya, tapi ia juga memohon kepada Tuhan agar menguatkan mentalitas masyarakat dalam mengatasi kesulitan dan kesedihannya tersebut. Nah, apa tema yang pertama yang diangkat oleh Mas Anies? Mas Anies itu sangat menyadari bahwa beban masyarakat itu salah satunya adalah biaya hidup. Biaya hidup ini yang menyangkut apa? Yang paling pokok adalah menyangkut biaya kebutuhan pokok atau harga bahan pokok. Ia berharap dan akan melakukan upaya agar biaya hidup dan harga pangan itu terjangkau gitu. Terjangkau, bahkan ia mengadres pihak mana saja ya, siapa saja yang sering merasakan ketidakmampuan dalam menjangkau atau kelompok masyarakat yang terbebani oleh biaya hidup. Di antaranya ya kalangan petani atau kaum petani, kaum peternak, kaum nelayan, dan pedagang. Nah, itu seringkali menjadi masalah karena penghasilan ketiga atau keempat kelompok ini kan tidak pasti, bukan orang gajian, tapi berdasarkan ritme hari per hari, minggu per minggu, berapa jumlah penghasilan mereka yang tidak pasti. Sementara biaya hidupnya itu semakin berat sebagai akibat dari harga pangan itu yang mahal. Misalkan harga telur saat ini mahal, ya kan? Kemudian harga karkas ayam itu juga mahal. Nah, itu salah satu yang menggerus pendapatan mereka sehingga hidup mereka itu terasa berat. Nah, biaya yang lain yang diadres Mas Anies itu adalah biaya pendidikan. Setiap tahun ajaran baru, orang tua itu pening kepalanya. Karena apa? Karena biaya pendidikan yang semakin tinggi. Tidak hanya biaya untuk masuk, tapi juga untuk seragam, untuk buku, untuk tas, untuk sepatu. Nah, Mas Anies menginginkan, dan itu sudah ia terapkan ketika di Jakarta, bahwa pendidikan itu harus gratis setidaknya sampai tingkat SMA gitu. Jadi orang tua terkurangi beban pikirannya, biaya hidupnya ya, karena tidak harus mengeluarkan uang untuk biaya pendidikan. Nah, itu yang diadres secara khusus oleh Mas Anies. Belum lagi biaya transportasi. Mas Anies mengidentifikasi bahwa sebagian pendapatan masyarakat itu tergerus hanya karena biaya transportasi yang mahal.
karena ia harus mengeluarkan uang untuk membiayai mobilitasnya dari satu tempat ke tempat yang lain, dari rumah ke sekolah atau dari rumah ke lokasi pekerjaan. Apabila pemerintah mampu menyediakan akses transportasi yang murah, maka beban hidupnya itu terkurangi. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya, Mas Anies menyebut lapangan kerja. Walaupun ia sampaikan dalam bentuk doa, ia sudah mengidentifikasi bahwa cara untuk mengentaskan kemiskinan itu apabila masyarakat itu memiliki akses kepada lapangan pekerjaan dengan mudah dan baik gitu. Makanya Mas Anies mengidentifikasi bahwa pabrik-pabrik, artinya investasi, itu harus diciptakan atau dibantu atau difasilitasi. Sawah-sawah yang harus digarap itu juga harus dibantu dengan misalkan irigasinya gitu. Ya, Mas Anies hanya menyebut misalkan hidupkan pabrik-pabrik, sawah-sawah, warung-warung, dan kantor-kantor dengan aliran rezeki yang penuh berkah. Artinya pemerintah harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan, harus mampu menciptakan fasilitas di mana orang bisa bertransaksi dan melakukan perniagaan atau perdagangan di kota dan di desa, bahkan di pelosok dan di pulau-pulau. Nah, kalau ada transaksi, kalau ada perdagangan seperti pasarnya diperbaiki, maka secara otomatis orang bisa mencari nafkah dalam perniagaan, dalam pasar, dalam perdagangan itu. Jadi Mas Anies secara khusus itu mengadres atau menaruh perhatian kepada lapangan pekerjaan itu. Apabila lapangan pekerjaan terbentuk, ya, pabrik-pabrik berdiri, kemudian pasar diperbaiki, kemudian sawah juga difasilitasi, perkantoran dari perusahaan-perusahaan juga dipermudah perizinannya dan lain sebagainya, maka anak-anak muda itu akan mudah mendapatkan akses kepada lapangan pekerjaan itu. Bahkan Mas Anies secara spesifik itu menyebut misalkan calon guru, calon insinyur, calon wartawan, calon programmer, calon atlet, calon seniman, calon pengusaha, dan apapun saja cita-cita masyarakat itu dibantu sehingga mudah mengakses dan mendapatkan pekerjaan atau peluang atau kesempatan di dalam mendapatkan nafkahnya atau penghasilannya. Nah, itu yang disampaikan Mas Anies tentang lapangan pekerjaan. Nah, ketika Mas Anies mengadres, ya, atau membahas atau menyampaikan soal akses terhadap lapangan pekerjaan ini, Mas Anies menyelipkan satu prioritas yang lain, yaitu menyangkut orang-orang yang berkebutuhan khusus atau difabel. Nah, ketika menyampaikan doa ini atau menggarisbawahi tema ini, suara Mas Anies sendiri itu bergetar, ya, dan menahan haru dan hampir menangis. Di dalam hatinya ia sudah pasti menangis. Kenapa? Kita bisa membayangkan saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus, ya, atau yang lahir dan mungkin di tengah perjalanan hidupnya itu mengalami situasi difabel. Itu sebuah perjalanan hidup yang pasti tidak mudah. Mas Anies pasti membayangkan bagaimana mereka menjalani kehidupan yang dalam tanda petik itu tidak normal, ya. Maksudnya tidak normal itu ia tidak seperti warga masyarakat yang lain, ya. Tetapi ia harus dibantu, diberikan kesempatan, diberikan kesetaraan, diberikan dukungan, dan diberikan keselarasan agar mereka ini bisa menjalani kehidupan sebagaimana kita menjalani kehidupan. Mas Anies juga pasti membayangkan betapa perjuangan mereka
menjalani kehidupan itu tidak mudah. Bahkan di banyak peristiwa, bahkan terjadi juga di belahan negara lain, bahwa anak-anak yang mengalami difabel ini bahkan diledek, dibully sejak mereka kecil gitu. Nah, kemudian belum lagi Mas Anies pasti membayangkan betapa berat dan panjang perjalanan orang tua dari anak-anak yang mengalami difabel dan berkebutuhan khusus ini. Mereka harus menyediakan waktu, tenaga, dan bergudang-gudang kesabaran untuk mendampingi orang-orang atau anak-anak yang berkebutuhan khusus itu. Makanya tak heran ketika menyampaikan doa ini, Mas Anies itu seperti merinding dan mengharukan. Oleh karena itu, pemerintah atau semua kita wajib hukumnya untuk membantu mereka. Tentu saja kalau pemerintah itu dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang memberikan peluang kepada mereka untuk bisa menjalani kehidupannya. Nah, di dalam tema lapangan pekerjaan ini, Mas Anies juga secara khusus menyebut pekerja-pekerja migran kita. Ribuan orang, bagian dari masyarakat itu memilih untuk merantau ke negara lain. Dan tidak semuanya mengalami peristiwa atau mengalami pelayanan yang baik di sana atau diperlakukan secara baik di sana. Ada banyak peristiwa tidak hanya luka secara fisik, luka secara batin, diperlakukan tidak manusiawi oleh majikannya, bahkan banyak diantaranya diperkosa, bahkan diperlakukan secara keras, secara verbal. Nah, Mas Anies membayangkan para pekerja migran yang merantau ini dilindungi, di samping dilindungi oleh pemerintahan kita dengan mendata dan membantu mereka, tetapi juga dilindungi oleh Tuhan dari siksa kejahatan dan beban-beban kerja yang tidak manusiawi. Kemudian Mas Anies mengadres juga tentang hutang, dan aspek kesehatan atau solusi untuk menangani orang sakit, Jadi Mas Anies menangkap gejala bahwa apabila dulu orang tua mengajarkan pada kita agar menghindari utang, saat ini masyarakat, termasuk di dalamnya negara, itu mulai terlalu nyaman atau terlalu menikmati apabila berhutang. Nah, bahkan ada fenomena sebagian masyarakat kita itu sudah terlilit utang tidak hanya kepada bank atau lembaga keuangan lainnya, tapi yang paling berbahaya itu adalah rentenir. Bahkan di beberapa kasus itu terlilit utang oleh pinjaman online. Bahkan ada beberapa kasus akibat dari pinjaman online ini orang bunuh diri karena tidak kuat dengan tekanan atau pressure dari debt kolektornya. Nah, oleh karena itu Mas Anies mencoba mengadres agar bagaimana mencegah dan menyediakan fasilitas sehingga warga masyarakat itu tidak terjebak atau tidak terlilit hutang. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menyiapkan dan memudahkan orang mendapatkan penghasilan. Kalau penghasilannya cukup, diharapkan ia tidak harus berhutang dengan syarat tata kelola keuangan di dalam rumah tangganya itu benar gitu. Kalau semuanya ngutang, mobil ngutang, rumah ngutang, motor ngutang, kontan saja itu bisa membahayakan kestabilan rumah tangga, bahkan tertekan. Nah, selain itu tentang aspek kesehatan, Mas Anies menyoroti bahwa akses masyarakat untuk mendapatkan kesempatan dan kesetaraan memperoleh layanan kesehatan juga ini menjadi
penting. Memang saat ini ya sejak adanya BPJS Kesehatan itu masyarakat sudah mulai terbantu, tetapi rasio masyarakat dengan jumlah fasilitas kesehatannya itu masih belum terjangkau secara merata. Jadi rasio rumah sakitnya masih kecil, ya rumah sakit umum daerah juga masih rendah, kemudian klinik-klinik kesehatan juga masih timpang, belum lagi puskesmas juga tidak bisa menjangkau ke seluruh negeri. Jadi Mas Anies memahami bahwa masih ada masalah yang harus ditangani terkait dengan aspek kesehatan itu. Kemudian tenaga-tenaga kesehatan juga dari mulai dokter, perawat, bidan, mantri dan lain sebagainya itu jumlahnya juga masih sedikit. Nah, kemudian Mas Anies juga memprioritaskan atau menyampaikan tema tentang korban kekerasan. Ya, kalau kita baca di media di mass media baik elektronik maupun digital atau radio, kita sering mendengar korban-korban kekerasan, baik korban kekerasan dewasa maupun anak-anak. Bahkan korban kekerasan juga itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi warga Indonesia di luar negeri juga mengalami penyiksaan fisik bahkan batin. Jadi kekerasan fisiknya terjadi dan menimbulkan luka dan trauma gitu. Nah, Mas Anies mengadres soal ini dengan sangat lantang karena ia amat sangat prihatin apabila masih terjadi korban-korban kekerasan, terutama di kalangan anak-anak. Ada anak-anak yang misalkan kekerasan seksual, bahkan mengalami misalkan sorry to say atau mohon maaf itu disodomi, kekerasan juga terjadi di kalangan remaja, di kalangan rumah tangga. Nah, ini menjadi PR bersama bagaimana supaya kekerasan ini tidak terjadi dari Aceh sampai Papua, dari Rote hingga Miangas itu. Nah, kemudian di luar itu Mas Anies juga menyoroti tentang aparatur sipil negara atau ASN. Negara ini salah satu unsur yang paling penting itu digerakkan oleh pemerintah, dan pemerintah itu bagian daripadanya itu kan ASN gitu, baik aparat pemerintah maupun aparat penegak hukum, ada lagi tenaga kesehatan, tenaga pendidikan. Jadi mereka semua yang berada di lini pelayanan masyarakat. Nah, Mas Anies mengadres itu supaya mereka itu supaya mereka mendapatkan rezeki yang cukup. Artinya Mas Anies berharap bahwa pendapatan ASN ini itu mencukupi, sehingga kalau cukup itu mereka tidak harus atau tidak terpaksa atau tidak terjebak ke dalam perilaku koruptif. Nah, Mas Anies juga memprihatinkan bahwa banyak sekali ASN yang akhirnya diproses secara hukum dan dikriminalisasi. Nah, semoga dicita-citakan Mas Anies itu mereka ini tidak terjebak ke dalam kriminalisasi terhadap birokrasi itu, sehingga apabila mereka tertangani dengan baik, pelayanan birokrasi kita itu semakin baik dan terhindar dari kerumitan-kerumitan gitu. Kalau misalkan di lapangan kadang-kadang tulisan pungli itu tertera di kantor-kantor pemerintah daerah atau pemerintah kota, tetapi faktanya kadang-kadang
masyarakat masih merasakan itu kadang-kadang masih terjadi. Nah, itu yang diadres Mas Anies tentang ASN. Kemudian Mas Anies juga menyinggung ya tentang kepemimpinan. Jadi pemimpin itu, dan ia mungkin akan mempraktekannya atau sudah mempraktekannya ketika ia memimpin di Kementerian Pendidikan atau di DKI Jakarta, ya, ia berharap bahwa pemimpin ini bisa dijaga, ya, dijaga, diberkahi dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetapi itu bisa terjadi apabila pemimpinnya itu tentu saja punya niat baik dan melakukan cara-cara yang baik untuk mencapai cita-cita, ya, atau tujuan yang baik. Jadi tujuan yang baik itu tidak cukup, harus juga dilengkapi dengan metode atau cara-cara yang baik untuk mencapainya. Jadi selanjutnya Mas Anies itu secara khusus itu mendoakan Bang Surya Paloh. Jadi ini agak panjang ya mendoakan Bang Surya Paloh, karena Mas Anies menyadari bahwa panggilan ia menjadi bakal calon presiden itu salah satunya, ya, setelah panggilan dari Tuhan tentu saja lewat manusia panggilannya itu, dan itu datang panggilan itu dari Partai Nasdem, which is dipimpin oleh Bang Surya Paloh. Tidak mudah menjadi seorang Bang Surya Paloh karena mengandung resiko, ujian, tantangan, bahkan pressure yang hingga kini tak berkesudahan terhadap partainya maupun terhadap Bang Surya Paloh sendiri, gitu. Nah, oleh karena itu Mas Anies ya mengapresiasi komitmen dan pendirian yang teguh itu dengan bertawakal kepada Allah dan memanjatkan doa untuk spesial tuh Bang Surya Paloh yang sedang berulang tahun. Karena ya Nasdem lah dan Bang Surya Paloh lah adalah partai yang pertama-tama mendeklarasikan Mas Anies sebagai capres. Mas Anies itu siapa? Kader Nasdem bukan, ya, bukan orang kaya pula, ya kan, yang punya logistik yang mencukupi, punya perusahaan besar, punya konglomerasi, punya dukungan-dukungan para bohir-bohir atau para bandar-bandar yang kaya-kaya itu, gitu. Tapi justru dengan kejernihan dan objektivitas Bang Surya, justru ia memilih seorang Anies Rashid Baswedan. Nah, Mas Anies juga menyelami betul bagaimana bentuk ujian-ujian berat yang sedang dialami oleh Partai Nasdem dan Bang Surya, terutama dalam konteks relasinya dengan Presiden Jokowi, dengan koalisi pemerintah, dengan desakan agar menteri-menterinya direshuffle, ya kan? Nah, itu Mas Anies menyelami betul betapa luar biasanya ujian-ujian yang terjadi selama ini kepada Bang Surya Paloh dan Partai Nasdem. Nah, selanjutnya Mas Anies khusus mendoakan perilaku orang-orang zalim yang ia harapkan dihindarkan dari perilaku kezaliman ini. Jadi ia memahami bahwa sejak ia dideklarasikan atau jauh sebelumnya ketika ia menjadi gubernur, perilaku-perilaku yang tidak proporsional, ya, yang tidak proporsional dan tidak adil itu dialami olehnya. Misalkan framing tentang politik identitas, framing tentang ia didukung oleh garis keras yang cenderung teroris. Ia akan memimpin DKI Jakarta yang akan menjadi Suriah. Jadi ada perilaku yang menurut Mas Anies itu melewati batas, ya, melewati batas yang tidak proporsional dalam bahasa Timur,
ya, atau bahasa kitab suci itu adalah perilaku yang zolim gitu. Makanya ini diadres. Bahkan ya, perilaku zolim itu berkombinasi dengan sifat iri dan dengki gitu. Karena tidak bisa menerima kekalahan di gubernur waktu itu, maka sikap anti, sikap iri, sikap dengki itu kadang-kadang muncul ya dari kalangan tertentu, dan oleh karenanya Mas Anies berserah diri kepada Tuhan agar terhindar dari sifat orang-orang yang zolim maupun orang yang dengki. Malah secara khusus ia mengatakan bahwa apabila perilaku kezoliman itu terus dilakukan, maka biarlah orang zolim sibuk bersama orang zolim yang lainnya, ya. Dan ia mencoba melantunkan doa itu agar ia selamat ya dari tipu daya dan kejahatan mereka. Jadi orang yang bersikap zolim, iri, dengki, ya, dan tidak proporsional, tidak adil dalam melihat sesuatu, itu merupakan kejahatan dan tipu daya gitu. Jadi di samping ia memohon kesabaran ya, dan memohon keteguhan di dalam pendirian, di dalam prinsipnya, ia juga berdoa agar ia bisa dilindungi dari perilaku orang yang zolim dan orang yang dengki terhadap perjuangan ini. Jadi, nah itu yang terakhir ya, Mas Anies menyadari betul bahwa benteng negara, benteng masyarakat itu hanya bisa terjadi apabila benteng keluarganya itu kokoh. Nah, benteng keluarga ini nanti mengokohkan benteng rukun tetangga, benteng RW, benteng kelurahan, benteng kecamatan, kabupaten, kota, bahkan benteng negara ini. Makanya ia memanjatkan doa dan berharap dan bercita-cita akan membangun masyarakat yang rukun, yang guyub, yang saling tolong menolong dan saling melindungi. Meskipun ada perbedaan, kata Mas Anies di dalam doanya itu, meskipun ada perbedaan, itu jangan sampai menjadi pemisah, tapi menjadi penguat. Nah, jadi Mas Anies berharap bahwa benteng keluarga ini diperkokoh. Jadi keluarganya itu sehat, bahagia, tercukupi sandang pangan papannya. Kalau benteng keluarga tercukupi sandang pangan papannya, ia memiliki akses kepada kesehatan yang baik, ia memiliki akses kepada lapangan pekerjaan yang baik, akses pendidikan yang baik, maka negara ini akan semakin kokoh. Nah, terakhir Mas Anies tentu saja mendoakan ya, sebagaimana kita semua yang tidak bisa dilepaskan dari peran orang tua. Mas Anies menutupnya dalam doa yang amat sangat legendaris dan selalu dilantunkan oleh kita semua dari berbagai agama. Jadi meminta maaf dan meminta ampun untuk kedua orang tua kami, ya kan? Kemudian dan berdoa agar Tuhan melimpahkan kasih sayang kepada mereka, sebagaimana kasih sayang mereka kepada kita anak-anaknya yang tak terbatas. Jadi sayang orang tua itu sepanjang jalan. Ya, sayang anak kadang-kadang sepanjang tali asuhan. Nah, oleh karena itu, Mas Anies menegaskan kembali agar kita tidak lupa berterima kasih dan mendoakan orang tua kita agar orang tua kita itu bahagia mendapatkan limpahan kasih sayang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi doa itulah yang selalu dikumandangkan oleh kita semua, anak-anak dari para orang tua kita. Nah, saya kira kawan baik, itulah beberapa hal ya yang menjadi
tema pokok, substansi, hakikat, ya inti dari pidato Mas Anies itu ternyata mengandung banyak hal yang secara komprehensif dirasakan oleh masyarakat kita, diharapkan oleh masyarakat kita, dicita-citakan juga oleh negara kita, yang ujungnya adalah kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian kawan baik, jangan gagal paham lagi terhadap kenapa Mas Anies mengumandangkan doa di dalam pidatonya, karena ternyata tersembunyi untayan cita-cita dengan mengidentifikasi masalah dan menyiapkan solusinya di masa mendatang untuk Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.